Di awal film memperlihatkan seorang ilusionis sedang melakukan pertunjukan. Semua orang terdiam sambil menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba terlihat seperti ada sebuah bayangan di samping sang ilusionis. Entah kenapa seorang kepala inspektur malah menahan Edward sang ilusionis, yang dikenal sebagai Eisenheim atas tuduhan telah mengganggu ketertiban publik. Hal itu pun mendapat penolakan dari para penonton yang berpihak kepada Edward. Lalu sang inspektur melaporkan kepada seorang pangeran dan pangeran ini menanyakan bagaimana Edward melakukan trik itu, serta ia ingin tahu asal-usulnya. Jadi ayah Edward merupakan seorang pemahat kayu di istana. Edward kecil yang sedang berjalan pulang, ia dipertemukan dengan seorang pesulap dan sejak saat itu Edward selalu berlatih trik sulap. Hingga suatu ketika Edward bertemu dengan seorang putri dan mereka pun menjadi teman tapi harus sembunyi-sembunyi dikarenakan status mereka berbeda. Edward berangan-angan untuk mengajak sang putri pergi ke Cina yang dimana di sana terdapat seorang pesulap yang hebat. Edward juga membuatkan Sophie sebuah kalung yang terdapat foto dirinya di dalam kalung itu. Hingga pada suatu malam tempat persembunyian mereka diketahui oleh para pengawal. Sophie pun meminta kepada Edward untuk membuatnya menghilang. Sayangnya mereka ditemukan dan dipisahkan oleh keadaan. Lalu Edward diancam agar menjauhi Sophie. Setelah kejadian itu, Edward memutuskan untuk pergi tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian Edward menjadi seorang pesulap dan mengganti namanya menjadi Eisenheim. Setelah lama berkeliling dunia, Eisenheim kembali ke kota kelahirannya. Eisenheim pun menunjukkan keahliannya di sebuah gedung teater. Seperti biasa, seorang pesulap akan berinteraksi dengan para penonton untuk membantu menjalankan pertunjukan. Eisen terlihat bisa melambatkan gravitasi, dan ia juga bisa seperti menumbuhkan sebuah pohon jeruk dari bijinya yang ia simpan di dalam pot bunga yang kosong. Hal itu pun membuat para penonton terlihat keheranan dan takjub dengan kemampuan Eisen. Karena kemampuannya itu, Eisen menjadi idola baru di kotanya, dan ia menjadi perbincangan setiap orang. Bahkan sang inspektur pun dibuat penasaran bagaimana cara Eisen melakukan trik sulapnya. Hingga sang inspektur mengutus beberapa bawahannya untuk mengecek tempat pertunjukan itu. Siapa tahu ia menemukan suatu petunjuk. Eisen merasa terganggu dengan kedatangan Walter tanpa izin. Dan ternyata si Walter ini hanya ingin memastikan keamanan karena putra mahkota akan datang menyaksikan pertunjukan Eisen. Walter juga mengungkapkan kekagumannya kepada Eisen karena ia baru pertama kali melihat pertunjukan seperti ini. Secara terang-terangan Walter meminta trik sulap itu dan Eisen akan memberitahukannya jika Walter bisa menyembunyikan bola di tangannya dan Eisen akan menebak bola itu. Eisen meminta bola itu dikepalkan di tangannya lalu ditempelkan di dahi. Setelah itu Eisen bisa dengan mudah menebak di mana bolanya. Setelah menjelaskan teorinya, Walter dibuat geleng-geleng kepala dengan kecerdasan Eisen. Singkat saja, malam harinya pertunjukan akan segera dimulai. Kali ini Eisen akan mempertunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia pun mengundang seseorang yang tidak takut mati. Lalu putra mahkota menyarankan calon istrinya untuk maju ke atas panggung. Sepertinya tidak asing, Eisen merasa ia mengenal sang putri. Ia pun kembali fokus ke pertunjukan. Sang putri dihadapkan ke sebuah kaca dan menuruti semua instruksi dari Eisen. Alangkah kagetnya ia, bayangan di kaca tidak mengikuti gerakannya. Dan tiba-tiba ada yang menebas bayangan sang putri dari dalam kaca itu. Lagi-lagi semua orang terdiam dan terpukau dengan pertunjukan Eisen. Setelah itu, putra mahkota menyampaikan kekagumannya kepada Eisen. Ia juga meminta untuk mengajarinya trik itu, dan Eisen diundang ke istananya. Rupanya calon istri Pangeran Leopold ini adalah Sophie, teman Eisen waktu dulu. Eisen menjadi termenung setelah mengetahui kalau Sophie akan menikah, dan di sisi lain kesempatan ini akan menjadi ladang uang untuk karirnya. Keesokan harinya, Eisen mendapat surat dari seseorang. Rupanya surat itu dari Sophie yang ingin mengajak Eisen untuk bertemu. Mereka sangat bahagia karena bisa bertemu kembali. Eisen menanyakan tentang rencana pernikahan Sophie. Dan menurut Sophie, dirinya sama sekali belum memutuskan hal itu. Terlihat dari raut wajahnya sepertinya kehidupan Sophie penuh dengan tekanan. Mulai dari perjodohan, bahkan hingga aturan istana yang harus ia patuhi. Tanpa mereka sadari, ada yang memata-matai mereka, dan infonya telah sampai kepada inspektur. Lalu anak buah inspektur membawa Eisen ke hadapannya. Ia langsung menanyakan, ada apa hubungan Eisen dengan Sophie? Eisen menjelaskan bahwa dirinya dan Sophie adalah teman sewaktu mereka kecil. Eisen bertanya balik kepada Walter, apakah Walter melakukan pekerjaan ini hanya untuk bisa naik jabatan. Walter pun menyangkalnya, ia hanya ingin memastikan semuanya aman-aman saja karena ia tahu sifat dari putra mahkota Leopold.
Malam harinya, Leopold sedikit berpidato di hadapan para tamu kalau setiap trik yang akan dilakukan oleh Eisen akan ia pecahkan. Lalu Eisen memulai pertunjukan dengan melukis tanpa menyentuh. Semua orang bertepuk tangan kecuali dengan Leopold. Leopold mencoba mengungkap trik itu dan sepertinya ia tidak suka kalau dirinya kalah pamor dari Eisen. Lalu Leopold menantang Eisen melakukan pertunjukan tanpa alat miliknya. Eisen pun meminjam pedang milik Leopold yang penuh dengan permata. Ia mengilustrasikan kalau pedang itu adalah pedang Excalibur yang dimana hanya kesatria yang pantas yang bisa mencabutnya. Eisen pun mengundang beberapa tamu untuk mencabutnya, tapi tidak ada yang berhasil. Saat Leopold akan mencabutnya, ia juga sama, tapi Eisen mengizinkan pedang itu untuk bisa dicabut dan Leopold menyudahi pertunjukannya. Setelah itu, Leopold memerintahkan Walter untuk menutup teater Eisen. Kemudian Eisen pulang ke rumahnya dan ia disusul oleh Sophie. Sophie memberitahukan kalau ia ingin membantu teater milik Eisen agar tidak ditutup. Eisen terlihat kesal kepada Sophie kenapa ia baru sekarang peduli kepadanya. Kemudian mereka pun memulai untuk membangun kembali kedekatan seperti waktu dulu. Eisen menceritakan perjalanan hidupnya setelah Sophie tidak lagi diperbolehkan bertemu dengannya. Sophie pun memberitahukan kalau minggu depan Leopold akan mengumumkan pertunangan mereka. Sophie juga mengatakan kalau Leopold ingin menggulingkan kekuasaan ayahnya, jadi Sophie hanya menjadi alat untuk mendapatkan persekutuan dengan keluarganya. Lalu Eisen menyuruh Sophie untuk meninggalkan Leopold dan pergi bersamanya, tapi resikonya sangat besar. Jika Leopold tahu, ia akan membunuh mereka berdua. Dan sepertinya Eisen mempunyai sebuah rencana. Keesokan harinya, teater Eisen ditutup paksa oleh aparat. Sang manajer sangat marah kepada Eisen karena kecerobohannya teater itu ditutup. Lalu Eisen menarik semua uangnya dan ia mulai berkemas. Tanpa Eisen sadari, ia dibuntuti oleh anak buah Walter. Saat Sophie akan berangkat, Eisen berbicara kepada seorang kakek. Kalau si kakek harus pergi lebih dulu dengan Sophie, sementara dirinya akan menyusul. Kemudian Walter melapor kepada Leopold kalau tunangannya akan melarikan diri bersama dengan Eisen. Pada sore harinya, Sophie kembali ke istana. Sophie terlihat sangat gugup karena Leopold menanyakan tentang Eisen. Dan ia juga tahu kalau Sophie telah bersama dengannya. Sophie pun menjelaskan kalau Eisen adalah temannya. Leopold pun terlihat sangat marah karena ia merasa dikhianati oleh tunangannya itu. Sophie mengungkapkan kalau ia tidak mau menikah dengan Leopold. Lalu Sophie ditampar olehnya dan kemudian Sophie pun pergi. Leopold yang sedang mabuk, ia mengejar Sophie ke kandang kuda. Entah apa yang terjadi, Sophie keluar dari kandang sambil tersungkur di atas kuda. Di tempat lain, Eisen sedang berharap-harap cemas menunggu pujaan hatinya datang. Pada pagi harinya, si kuda yang ditumpangi oleh Sophie kembali ke rumahnya. Di atas kuda itu berlumuran darah. Seketika saja, para warga dan polisi pergi mencari Sophie yang menghilang. Lalu ditemukanlah Sophie yang sudah tidak bernyawa mengambang di atas air sungai. Sang inspektur yang baru datang, ia melihat jasad Sophie yang akan dibawa oleh dokter kerajaan. Sang inspektur menduga kemungkinan Sophie dirampok oleh seseorang, lalu dokter kerajaan menunjukkan batu permata kecil yang ia temukan di jasad Sophie. Kemudian Eisen menghampiri Walter dan ia mengatakan bahwa pelakunya adalah Leopold. Leopold tidak membiarkan Sophie pergi karena Sophie tahu rahasianya. Eisen juga yakin Walter tahu rahasia itu. Walter malah mengancam Eisen untuk tidak menuduh siapapun tanpa bukti, atau dirinya akan berakhir di penjara. Lalu Walter menginterogasi para pengawal dan mereka mengatakan kalau Sophie pergi sendiri dengan membawa kudanya. Lalu Walter mengecek kandang kudanya, ia tidak bisa menyelidikinya tanpa persetujuan putra mahkota. Saat putra mahkota kembali, Walter melihat ada batu permata di antara tumpukan jerami. Lalu Leopold memberi kesaksian bahwa ia mengatakan Sophie keluar gerbang, setelah itu ia tidak tahu lagi. Seminggu kemudian, Walter menangkap seorang pria sebagai pembunuhnya. Akan tetapi, Eisen tidak percaya bahwa lelaki yang ditangkap adalah pembunuhnya. Setelah itu, Eisen kembali dari duka cita dan memindahkan teaternya. Ia memecat manajernya dan mulai bersiap dengan pertunjukan barunya. Kali ini, Eisen memperkerjakan orang-orang Cina. Eisen memulai pertunjukan dengan mengundang sebangsa roh yang sudah meninggal berbentuk holografi. Selain itu, para penonton bisa berinteraksi dengan si roh. Eisen menyudahi pertunjukan dan ia benar-benar membuat para penonton sangat penasaran. Kepopuleran Eisen semakin menjadi-jadi. Pertunjukannya selalu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Setiap malamnya, Eisen selalu menghadirkan roh-roh orang yang telah pupus. Dikarenakan pertunjukannya ini, ada desas-desus pergerakan revolusi yang akan merubah kerajaan menjadi republik spiritual.
Hal ini pun membuat Leopold semakin membencinya dan menyuruh Walter mencari kesalahannya dan menyuruh membawanya ke pengadilan. Dengan segera Walter bergerak mencari tahu trik apa yang digunakan oleh Eisen. Dan ia berniat untuk menggagalkan pertunjukannya. Lalu pada suatu waktu, roh yang dipanggil Eisen menjadi berwujud dan berjalan keluar. Sontak saja hal itu membuat geger orang-orang. Waktu pun terus berlalu, pertunjukan demi pertunjukan semakin digilai oleh penggemarnya. Hingga akhirnya Eisen ditangkap. Walter pun mendesak Eisen untuk memberitahukan triknya, atau Eisen akan ditahan atas tuduhan kebohongan. Di saat bersamaan, para penggemar Eisen mendemo kantor polisi meminta agar membebaskan Eisen. Lalu Eisen mengungkit pembunuh Sophie yang menurutnya Walter telah salah tangkap. Agar tidak memperkeruh suasana, Eisen membubarkan para penggemarnya dan mengatakan kalau ia baik-baik saja. Hanya saja ada sedikit kesalahpahaman antara dirinya dengan inspektur. Dan ia juga memberitahukan kalau pertunjukannya hanyalah sebuah trik ilusi dan semua itu tidaklah nyata. Kemudian tidak ada lagi alasan bagi sang inspektur bisa menahan Eisen dengan tuduhan pembohongan publik dan Eisen pun diperbolehkan pergi. Keesokan harinya Walter mendatangi Leopold dan mengatakan kalau ia gagal mendapatkan triknya. Leopold marah kepada Walter karena telah salah memperkerjakan orang. Kemudian Leopold pergi untuk menyaksikan pertunjukan Eisen dan mencari tahu triknya. Tanpa diduga, Eisen mendatangkan roh Sophie. Para penonton pun dibuat kaget. Mereka menanyakan tentang pembunuhnya, yang rupanya orang yang membunuhnya bukanlah orang yang ditangkap, dan para penonton pun berspekulasi. Mungkin pembunuhnya ialah sang putra mahkota. Lalu Sophie menghilang dan pertunjukan pun selesai. Dalam perjalanan pulang, Leopold masih menerka-nerka trik apa yang digunakan oleh Eisen. Ia juga berambisi untuk menjembloskan Eisen ke penjara. Dan keesokan harinya, Walter memperingatkan Eisen bahwa dirinya tidak bisa menjatuhkan monarki. Walter juga melarangnya untuk menampilkan perempuan yang tadi malam. Jadi sebenarnya si Walter ini tidak ingin memasukkan Eisen ke penjara. Lalu pada malam harinya, Eisen memanggil kembali manajernya. Ia ingin sang manajer mengurus seluruh keuangan dan asetnya. Lalu Eisen pun kembali melanjutkan pertunjukan. Sang manajer sempat mempertanyakan kepada Walter kenapa teaternya banyak sekali polisi yang berjaga. Kemudian Eisen kembali memanggil roh Sophie. Para penonton mulai gaduh dikala mereka menanyakan siapa pembunuh Sophie yang sebenarnya. Dengan terpaksa Walter harus menahan Eisen dengan tuduhan telah menghasut masyarakat melawan kerajaan. Saat Walter akan membawa Eisen, tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Walter tidak bisa menyentuhnya, dan kemudian Eisen pun menghilang. Dengan segera Walter langsung menginterogasi para pekerja Eisen, dan para polisi pun menggeledah rumahnya. Walter menemukan desain kalung yang dipakai oleh Sophie. Lalu Walter pergi ke rumah Leopold untuk memastikan instingnya, dan rupanya benar Walter menemukan kalung milik Sophie serta ia menemukan batu permata yang tidak sempat ia ambil. Setelah itu Walter mencocokkan permatanya dengan yang terpasang di pedang milik Leopold. Rupanya permata itu cocok dengan permata yang hilang dari pedang milik Leopold. Kemudian Walter menemui Leopold. Walter sudah tahu kalau Leopold kebal hukum, tapi ia punya senjata lain untuk menghukumnya, yaitu Walter sudah menyurati Kaisar kalau Leopold berencana akan menjatuhkan kekaisaran. Leopold pun membantah tentang pembunuhan itu. Menurutnya Eisen bisa saja sudah merencanakan ini, dan soal batu permata Eisen mungkin mencabutnya di kala saat pertunjukan di rumahnya. Dikarenakan Walter telah yakin kalau Leopold pelakunya, Leopold menjadi kalang kabut dan mengancam akan membunuh Walter. Lalu beberapa staf umum dari kekaisaran datang. Leopold terlihat marah kepada Walter karena ia telah berkhianat. Karena dirasa kehidupannya sudah berakhir, Leopold pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu, di saat Walter hendak pulang dari tempat kaisar, ia dihampiri oleh anak kecil dan memberinya sebuah amplop yang ternyata amplop itu berisi trik sulap pohon jeruk. Walter tahu bahwa Eisen ada di sana, sebab kalung milik Sophie yang ia simpan di saku mendadak hilang. Kemudian Walter mengejar orang yang ia curigai sebagai Eisen. Akan tetapi Walter kehilangan jejaknya di stasiun kereta. Tiba-tiba saja Walter tersadar akan sesuatu yang dimana si kakek yang bersama dengan Eisen waktu di stasiun dan si kakek dokter kerajaan adalah orang yang sama. Dan mungkin Leopold benar kalau saat pertunjukan Eisen mengambil batu permata di pedangnya. Jadi semua ini sudah direncanakan dengan matang oleh Eisen. Pada waktu itu Leopold dibuat mabuk oleh Sophie, agar seakan-akan Sophie mati dibunuh oleh Leopold. Padahal nyatanya Sophie tidaklah mati dan ia pergi ke suatu tempat yang jauh.
Lalu setelah semua rencananya berjalan dengan baik, Action pun menyusul Sophie ke tempat impian mereka. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.